Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 11. Sebelum mulai menyaksikan video hari ini, mari kita berdoa dulu agar ilmunya bermanfaat dan mudah memahaminya. Oke, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, teman-teman, ini udah saya bilang ya, minggu kemarin itu pertemuan terakhir yang berkaitan dengan limit. Artinya hari ini kita masuk ke bab baru. Di pertemuan 6 kita masuk bab baru yang berjudul turunan fungsi aljabar. Kalau kemarin kan kita udah belajar limit fungsi aljabar. Nah, yang sekarang adalah turunan fungsi aljabar. Oke, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar di sini tuh masih berkaitan sama limit. Jadi kalau kalian limit yang nggak paham, karena kita pakai konsepnya tuh konsep limit ya, keturunan fungsinya juga jadi kayak agak rancu gitu. Jadi itulah alasannya kalian harus ikutin kelas limit sebelumnya. Oke, nah untuk si turunan fungsi aljabar ini ada 3 yang akan kita bahas. Ngeblur. Yang pertama ada turunan fungsi berdasarkan limit. Kemudian yang kedua ada teknik turunan. Kemudian yang ketiga ada aplikasi turunan, atau biasanya disebut dengan dalil L-Hospital, dalil rumah sakit, tapi insya Allah bikin kepala nggak sakit. Oke, nah langsung aja ya ke turunan fungsi berdasarkan limit fungsi aljabar yang pertama. Nah, untuk turunan fungsi berdasarkan konsep limit, kita pakai ide limitnya yang seperti ini ya. Oke, kita pakai konsep limit yang seperti ini, yang jika ada limit H mendekati 0, untuk fungsi fx plus H dikurang fx per H. Gitu, kita pakai konsep limit yang seperti ini. Nah, di turunan fungsi sendiri, sebelum kita mengaplikasikan si limit ini ke dalam turunan fungsi, turunan pertama fungsi ini dinotasikan sebagai berikut. Oke, turunan pertama fungsi aljabar f dinotasikan dengan ini. F aksen X, dibacanya F aksen X. Itu untuk turunan pertama. Berarti kalau turunan kedua F double aksen. Kalau turunan kedua berarti F double aksen X. Gitu ya. Salah. Nah, kemudian karena si turunan pertama fungsi dinotasikan seperti ini, sehingga bisa kita tuliskan F aksen X atau turunan pertama fungsi X sama dengan limit H mendekati 0 untuk fungsi F dalam kurung X tambah H dikurang Fx per H. Kayak gitu. Nah, proses penurunan ya dari F ke F aksen, ya itu disebut penurunan. Tadi saya bilang, proses dari F ke F aksen disebut dengan penurunan atau differentiation. Saya tulis deh prosesnya. Proses penurunan tadi dari F menjadi F aksen itu disebut differentiation. Ya. Nah, selain dia tuh si notasi turunan pertama fungsi itu, selain penulisan kayak gini, ada juga yang disebut penulisan notasinya itu Leibniz kalau nggak salah. Kalau nggak salah insya Allah bener ya. Dia notasi Leibniz namanya. Saya lupa nih, pakai Z apa pakai S ya? Kayaknya sih Z. Nah, notasi Leibniz ini dia penulisannya itu untuk penurunan ya, dinyatakan seperti ini. Oke. Jadi untuk notasi Leibniz itu ditulisnya seperti ini penurunannya. Diferensial Y per diferensial X atau DY per DX, atau bisa tulis D per DX Fx ya. Jadi bacanya tuh ini bisa dfx per dx atau bisa d per dx fx gitu. Nah, ini berarti sama aja kayak ini itu f aksen x, ini
ini sama aja, Y aksen gitu kan, sama Y sama fx sama ya, karena turunan jadi ada lambang si aksennya gitu. Ini itu bisa dibaca macam-macam, bisa dibaca turunan fungsi pertama, bisa dibaca fungsi turunan, bisa dibaca koefisien diferensial, atau bisa dibaca hasil bagi diferensial atau perbandingan diferensial. Jadi banyak ya, tata namanya tuh banyak penyebutannya. Oke, ini kayak cara penulisannya aja. Nah sekarang kita masuk ke turunan menggunakan si ide limit ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah turunan dari fungsi konstan. Oke, untuk turunan fungsi konstan, saya langsung dari buku aja ya. Sama masih pakai buku Erlangga juga. Oke, sebentar di zoom dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, untuk si turunan fungsi konstan, di sini udah dijelasin sama dia, Y sama dengan fx sama dengan C, atau Y-nya ini adalah fungsi fx dan fungsi fx-nya adalah C. C itu berarti konstanta ya. Nah, kalau udah ini gambarnya, jadi fungsinya tuh konstan, stabil, nggak naik, nggak turun, nggak membentuk kurva goyang-goyang gitu, nggak, tetap stay aja. Nah, terus di sini dibilang karena gradiennya 0, gradien kan kemiringan garis, kan garisnya nggak ada miring sama sekali kan, sehingga ini ngeblur 0. Oke, karena ini kurvanya nggak miring, berarti gradiennya 0 ya. Hal ini berarti M sama dengan 0 sama dengan F aksen X. Artinya M ini kan gradien, F aksen X itu turunan, artinya gradien sama dengan turunan pertama. Ingat, gradien adalah turunan pertama dari fungsi ya. Nah, untuk mendapatkan nilai F aksen X sama dengan 0 selain cara grafik, dapat pula dilakukan dengan perhitungan limit seperti ini. Nah, ini kan tadi konsep limitnya udah kita bahas ya. Ya, terus fx-nya dikasih tahu, fx-nya itu C. Langsung aja. Berarti kan ini fx plus h. Nggak perlu diganti karena di dalamnya nggak ada huruf x-nya. Jadi tetap aja C. fx-nya juga C. Dikurang h. C dikurang C kan 0. 0 per H boleh dong, kecuali H per 0. Kalau bawahnya 0 itu berarti limitnya gagal. Tapi kalau atas yang 0 nggak apa-apa. 0 dibagi H adalah 0. Sehingga F aksen X sama dengan 0. Gini, ke contoh yang lebih realnya ya. Misalnya saya punya F aksen X itu, ini ya, C. C itu kan konstanta ya. Konstanta semua bilangan. 7 misalnya. Saya punya fx-nya itu sama dengan 7. Berarti f aksen x-nya berapa? 0. Kayak gitu. Misalnya saya punya fx-nya 10. Berarti f aksen x-nya ya 0. Saya punya y-nya negatif 2. Berarti y aksennya 0. Semua fungsi, jika fungsinya adalah konstanta atau tanpa ada variabel seperti ini, nggak ada variabelnya kan, maka nilai turunan pertamanya adalah 0. Ingat baik-baik, semua fungsi yang tidak memiliki variabel atau hanya sebuah bilangan seperti ini, semua turunan pertamanya adalah 0. Gitu ya, gampang kok buat diingetin. Itu fungsi turunan konstan. Turunan fungsi konstan. Nah, yang kedua adalah turunan fungsi polinomial. Turunan fungsi polinomial ini berkaitan dengan yang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 yang berpolinom pangkatnya ya. Udah belajar kan di kelas 10 semester 1 matematika peminatan ya. Atau di SMP ada kelas 8, kelas 9 juga ada. Nah, keturunan fungsi polinom ya. Oke. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 berdasarkan ide limit. Berarti berdasarkan konsep yang ini. Nah, ini kenapa polinomial? Lihat ada variabel x-nya dan pangkatnya 1. Kan gak ditulis berarti pangkatnya 1. Oke. Nah, langsung aja.
fungsi fx-nya sama dengan 3x ditambah 5. Yang ditanyakan adalah turunan pertama, artinya f aksen x. Oke, berdasarkan ide limit, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Ini nggak akan berubah ya, karena ini tuh konsepnya. Kita ganti. X tambah H. Kenapa tiba-tiba di sini jadi 3x tambah H? Kan awalnya si fx-nya ini adalah 3x kan? 3x tambah 5. 3x tambah 5. Ini fx. Sedangkan di rumusnya, formulanya adalah fx tambah h. Artinya, perbedaannya yang awalnya x menjadi x tambah h. Sama seperti fungsi komposisi dan fungsi penjumlahan operasi fungsi aljabar kalau udah diajarin kayak gini, itu konsep awalnya. Jadi kalian tuh jangan kayak kalau udah bab 1 udah selesai ya udah lupa gitu. Enggak, semuanya tuh kayak berkaitan gitu loh. Nah, x tambah h artinya setiap kamu ketemu huruf x-nya akan berubah jadi x tambah h. Sama kan konsepnya kayak operasi fungsi aljabar. Nah, ini kan 3x tambah 5, 3x tambah 5. Artinya setiap x berubah jadi x tambah h. 3-nya tetap x-nya berubah jadi x tambah h. Ditambah 5-nya juga tulis. Sehingga 3x tambah h tambah 5. Dikurang fx. Fx mah tetap sama kan? Karena tetap fx nggak berubah. Ditulis lagi 3x tambah 5. Gitu. Nah, kalau udah ini dikali pelangi ya. 3 dikali x, 3x. 3 dikali plus h, 3h. Plus 5. Plus 5-nya kan nggak perlu dikali 3. Karena ini bukan perkalian tapi penjumlahan. Yang dikali itu cukup yang depannya aja. Kecuali di sini nggak ada tanda gitu. Baru dikali. Jangan keliru ya, udah kelas 11 masa masih keliru gitu aja. Oke, bentar cari hapusan dulu. Nah, kalau udah ini negatif. Negatif sama 3x ya negatif 3x. Negatif sama plus 5 ya negatif 5 gitu. Oke, terus 3x dikurang 3x ini dihapus dulu. Ini 3x, ini min 3x. Kamu punya 3 telur, dikurang 3 telur, berarti habis kan? Terus kamu punya 5 permen, dikurang 5 juga, berarti habis. Sisanya 3h per h, 3h per h. Ini ada 3 dikali h sama h, h-nya coret, sisanya 3. Ya, limit h mendekati 0, 3 sama dengan 3. Ingat, kemarin udah diajarin yang teorema limit x mendekati a sama dengan c, maka hasilnya c. Limit yang gini loh, limit x mendekati a, k sama dengan k. Udah itu diingat-ingat lagi aja. Gitu. Sehingga turunan dari 3x tambah 5, turunan pertama dari 3x tambah 5 adalah 3. Oke, turunan pertama dari 3x tambah 5 adalah 3. Itu konsep limit yang ini ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh polinomial berikut ya. Contoh 2 ini juga sama tentang polinomial. Tapi ini tuh sebenarnya soalnya bisa bentuk ini perpangkatan. Tentukan f aksen x berdasarkan definisi turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat setengah. Jadi ini itu berlaku untuk perpangkatan atau akar. Kenapa? Karena kan x pangkat setengah kalau dijadiin akar adalah akar x kan. Udah belajar ya di kelas 10. Nah, kayak gitu. Terus makanya di sini berlaku untuk perpangkatan dan juga akar. Jadi kalau bentuknya akar, kalian bisa ubah dulu jadi bentuk pangkat kayak gini. Kita masih pakai sama ya, teoremanya tuh pakai ide limit yang ini juga. Oke, nah di sini kan diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, x tambah h setengah dikurang x pangkat setengah. Kenapa di sini jadi x tambah h? Sama kayak tadi konsepnya, yang tadinya x berubah jadi x plus h. Berarti yang tadinya x pangkat setengah berubah menjadi x tambah h pangkat setengah. Jangan lupa kurungnya ya.
Jangan lupa, please jangan lupa, itu mendasar banget, basically banget ya. Nah, terus X tambah H pangkat setengah dikurang X pangkat setengah per H. Ingat kan kemarin yang di pertemuan sebelumnya, kalau misalnya ada akar, misalnya X tambah 1 per 2X. Nah, kalau akar berarti harus dirasionalkan sama yang akar juga kan? Gitu kan? Udah tuh ada di pertemuan minggu lalunya lagi juga ada. Jadi diingat-ingat lagi konsep limitnya, makanya saling berkaitan, jangan ngasal kalau misalkan ngerjain tugas. Terus kalau misalnya nyontek juga tanya dapetnya dari mana gitu. Nah, ini udah ya, X tambah H pangkat setengah. Nah, dikali sekawan kan, yang tadinya negatif jadi positif gitu. Nah, kalau udah yang ini dikaliin aja, berarti X tambah H pangkat setengah dikurang X pangkat setengah dikali X tambah H pangkat setengah ditambah X pangkat setengah, itu hasil bahkan kayak gini, sama seperti A kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya. Ini ada konsep teoremanya, ada kok, saya udah pernah bahas di kelas 10. Nah, sehingga dapat hasilnya kayak gini. Ini kalau misalkan kalian jabarkan, hasilnya bakal sama kayak yang atas. Kemudian ini H, X tambah H pangkat setengah ditambah X pangkat setengah. Terus X tambah H X tambah H pangkat setengah dikuadratin. Nah, berarti kan ini 2, udah ini sifat-sifat polinomial, 2 dikali setengah 1, 2 dikali setengah 1. Jadi sini sudah berpangkat 1, ini pangkat 1. Cuma nggak ditulis aja. Ini tetap sama yang bawah. Nah, yang ini X tambah H dikurang X, kan X dikurang X habis, sisanya H aja. Di bawah ada H dikali X tambah H setengah tambah X pangkat setengah. Ini H, ini perkalian, coret aja. Jadi sisanya adalah 1 per X tambah H pangkat setengah ditambah X pangkat setengah. Jadi hasilnya adalah 1 per 2X pangkat setengah. Atau kalau kalian mau pakai turunan yang fungsi pangkat itu, nanti ada kok caranya, tapi ini menggunakan limit dulu. Jadi kalian review lagi yang kemarin ya. Itu fungsinya saya ngasih tugas, bukan asal-asalan. Saya koreksi kok tugas kalian, apalagi yang jawabannya sama kayak temennya dan gak dirubah. Ada juga yang ngirim jawaban temennya langsung dikirim, sama lagi salahnya di mana. Harusnya mikir kalau misalnya temennya salah, oh gue harus bener nih karena udah tahu gitu. Oke, selanjutnya ini nggak kelihatan Rek. Nah, ini ada tentukan turunan fungsi dari 3x pangkat 2 ditambah 12 pada x sama dengan 2. Fx-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah 12 pada x sama dengan 2. Berarti nanti x-nya diganti 2 ya. Berarti f aksen 2 karena turunan fungsi pertama pada x2, jadi f aksen 2. Limit h mendekati 0, kan x-nya diganti 2, berarti yang tadinya x tambah h berubah jadi 2 tambah h. Kan awalnya x tambah h, kan x-nya nih udah jadi 2, berarti jadi 2 tambah h. Terus kemudian yang tadinya fx jadi f2, h-nya nggak berubah dulu. Nah, terus ya udah, kan jadi 2 tambah h. Ini nih x ini berarti berubah jadi 2 tambah h. Konsepnya sama kayak tadi yang di atas itu loh. Berarti ini 3, x-nya berubah jadi 2 tambah h dikuadratkan ditambah 12 dikurang 3 dikali x-nya berubah jadi 2, 3 dikali 2 kuadrat ditambah 12 dikuadratkan dikali pelangi, hasilnya seperti ini. Kemudian ini ditambah, ditambah, oh enggak, ini dikurang. Oh sorry, ini tambah di sini, maaf udah ngantuk, maaf. Nah, ini tambah di sini, tambah 12 dikurang 24. Kenapa dikurang 24?
2, ini yang pangkat dulu ya, baru yang kali ngerjainnya. 2 pangkat 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 tambah 12, 24. 12 dikurang 24, berarti kan min 12. Ya kan? Nah, terus ini 3 kali 4, 12. 3 kali 4H, 12H, 3 kali H kuadrat, 3H kuadrat, 12H. Tadi kan sini ada 12 ya, 12 dikurang 12 habis. Gitu. Terus ini dikeluarin 12 sama ini ada H harusnya. Per H gitu, ini H coret, jadi sisanya 12 tambah 3H. Kemudian H-nya diganti 0. Jadi gini, 12 ditambah 3 kali 0. 12 gitu ya. Itu yang fungsi polinom atau fungsi pangkat yang atas bisa. Ini yang tadi fungsi akar juga bisa. Jadi tugasnya adalah 1D, 2E, 3C, 5A, sama 2C. Oke. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang turunan fungsi konsep limit itu udah selesai ya. Jangan lupa latihannya dikerjakan ya teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas tentang turunan fungsi aljabar menggunakan ide limit atau konsep limit, ini adalah selanjutnya adalah teknik turunan. Ya, teknik turunan. Teknik turunan ini sebenarnya cara simple, nggak perlu menggunakan limit gitu konsepnya. Nah, di sini ada beberapa formula turunan. Turunan pertama ya, formula turunan pertama fungsi aljabar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama, jika fx sama dengan k, dengan k-nya ada konstanta, berarti kayak yang tadi fungsi konstan ya. Maka f aksen x sama dengan 0. Terus di sini ada yang jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan a dikali n x pangkat n dikurang 1. A-nya adalah koefisien di depan x ya. N-nya adalah pangkatnya n dikurang 1 gitu. Nah, terus yang ini ada juga jika fungsi ux ditambah atau dikurang dengan fungsi vx, maka f aksen x-nya adalah u aksen x ditambah atau dikurang v aksen x. Jadi carinya satu-satu, cari dulu aksennya yang u, terus cari aksennya yang v gitu. Yang d, k dikali gx ya. Berarti turunan pertamanya adalah k dikali turunan pertama gx. Jadi cari dulu nih aksennya g berapa, baru dikali sama si k. Kemudian untuk perkalian fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x atau turunan pertama dari fx-nya ini biasanya tuh disebut parsial ya. Yang ini tuh biasa disebut turunan parsial. Jadi udah agak klimaks dibandingkan turunan-turunan yang lain ini gitu. Kalau ada fungsi ux dibagi fungsi fvx ya, maka turunan pertamanya adalah ux vx dikurang ux v aksen x u aksen x vx dikurang ux v aksen x per v kuadrat x. Kan bacanya aja repot. Udah gini aja, u aksen dikali v dikurang u v aksen per v kuadrat. Mantap. Oke, terus yang g terakhir itu jika ada g dikali hx pangkat n, maka turunannya akan seperti ini ya. Oke, nanti kita akan ke contohnya satu-satu ya. Oke, ini ya rumusnya saya taruh di samping sini, jadi kalian bisa lihat. Nah, ini kan udah jelas banget nih, fx sama dengan 3, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Udah dijelasin kan di video sebelumnya juga, kalau misalnya di sini cuma angka, ya udah berarti turunan pertamanya adalah 0. Di sini y-nya negatif 1,4, maka turunan pertama y berarti y aksen sama dengan 0.
karena nggak ada x-nya. Y sama dengan Y sama dengan Pi, maka dy per dx sama dengan 0. Kemudian d per dx 23 sama dengan 0. Artinya kalau dia nggak punya x, ya udah tinggal tulis aja 0 gitu. Kalau nggak punya x, ya udah anggap aja nggak perlu ngitung, jadi hasilnya 0 gitu. Ingat ya, nggak punya x, nggak punya z, intinya kalau dia nggak punya variabel, udah pasti turunan pertamanya adalah 0. Oke, itu untuk yang pertama nih, yang formula pertama. Selanjutnya kita ke formula kedua di contoh 8. Di sini ada jika fx sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x sama dengan 5x 5 dikurang 1 sama dengan 5x pangkat 4. Itu kan di sebelah kan ada. Dia kan tadinya yang jika fx-nya ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah apa tuh? N x Oke. Maka turunan pertamanya adalah an x pangkat n min 1. Ya. Berarti kalau di sini dia punya f x-nya sama dengan x pangkat 5, f aksen x-nya berarti a-nya kan 1 nih. Nih. Kalau ngerti itu berarti kan koefisiennya 1, berarti 1 kali 5. 5. X-nya ditulis x aja. Pangkatnya dikurang 1. Pangkatnya dikurang 1. Jadi 5x pangkat 4. Gitu. Sebenarnya ini sepele sih teman-teman ya. Nih, kalau misalnya di contoh lain. Misalnya ya, saya punya y-nya itu 2x pangkat 12. Ya udah berarti y aksennya 2 kali 12 24. Di sini x berarti x aja. Pangkatnya dikurang 1, 12 dikurang 1 selalu wajib mesti kudu harus. Jadi 11. Gitu kan? Gampang kan? Nah, terus misalnya saya punya y-nya 2x. Jangan 2 lah, bosen 2 terus. Y-nya maaf ngapusnya nggak bersih. Misalnya 3x pangkat min 16. Misal. Berarti saya bisa tulis dy per dx turunan y terhadap x. Tinggal dikali 3 dikali negatif 16, berarti hasilnya di sini negatif. Negatif 16 kali 3, 6 kali 3, 8, 148. X-nya x aja. Pangkatnya dikurang 1, negatif 16 dikurang 1, berarti negatif 17. Kan gampang, depannya tinggal dikali, pangkatnya tinggal dikurang. Gitu, sebenarnya sepele kan? Itu untuk formula yang kedua, yang B. Ya. Nah, terus kalau misalnya untuk formula yang ketiga, ini juga lebih gampang lagi. Maksudnya kalau 1 sama 2-nya udah paham, yang ketiga itu tinggal di-combine gitu. Kita ke contoh yang ini nih. Nih. Berarti untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Nih, masih ada di sini kan rumus ya. Berarti kalian, ini kok goyang-goyang. Kalau saya bilang goyang-goyang. Oke, untuk yang ini ya. Berarti tadi kan ada nih yang sebelah. Berarti kalian harus cari dulu satu-satu turunannya berapa, baru dijumlah. Kayak misalnya ini, ada fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 6x ya. Kita coba. Berarti kita cari dulu nih turunan 5x pangkat 3-nya berapa, 4x pangkat 2-nya berapa, min 6x berapa. Kita cari dulu turunan dari 5x pangkat 3. Berarti 5x pangkat 3 itu turunannya 5 kali 3, 15x pangkat 2, 4x pangkat 2,
turunannya 4 kali 2 8, x nya 2 kurang 1 x aja. Terus min 6x, min 6x, min 6 kali 1 min 6 x, nggak ada pangkatnya nggak usah tulis gitu. Kalau nggak ada pangkatnya nggak usah ditulis. Kalau nggak ada x ya hasilnya 0. Ingat, kalau nggak ada pangkat, kalau x nya nggak ada pangkat, turunannya nggak ada x nya. Kalau nggak ada x nya, turunannya 0 gitu. Udah dapat nih, tinggal dimasukin. Oh, berarti f aksen x nya 15x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 6. Gitu doang teman-teman. Gampang kan? Gampang kok turunan ini gitu. Nah, selanjutnya ini y ya. Kita langsung kerjain aja di sini. Berarti y aksen sama dengan 4 nggak punya x berarti 0. Ditambah turunan ini 2 kali 3 6. X 3 dikurang 2. Salah, 3 dikurang 1 2. Oke. Min 3 dikali min 1 berarti plus 3. X nya x aja. Min 1 dikurang 1 min 2. Sehingga y aksennya sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x pangkat min 2. Selesai. Gampang bukan, Bung? Selanjutnya kita ke yang C. Yang C ini kan dia ada T pangkat, kali ini dijadiin pangkat kayak tadi contoh sebelumnya ya. Bisa kita jadiin pangkat, lalu saya pakai kertas lainnya. Nih, kan dia HT. Akar 3 dari T dikurang 3T. Gitu kan? Berarti kita cari dulu nih. Ini kan berarti di sini ya. T akar 3 dari T berarti T pangkat sepertiga. Gitu kan? Berarti kalau 3 pangkat, ya udah tinggal dikali aja, depannya kan 1. 1 dikali sepertiga ya sepertiga. T ya T aja. Sepertiga dikurang 1. Sepertiga dikurang 1. Sepertiga dikurang 3 per 3. Min 2 per 3. Min 2 per 3. Oh ya udah, tinggal ditulis aja di sini. Berarti H aksen T ini turunannya adalah sepertiga T pangkat min 2 per 3. Min 3 kali 1 berarti min 3. T aja, nggak ada pangkatnya. Maksudnya T aja gitu, nggak ada pangkat 2. Nggak usah tulis. 3T 3 aja, 3 0 gitu ya. Udah gini doang boy, ya ampun. Atau mau dibalikin, ini bener, atau mau dibalikin jadi akar juga boleh, boleh banget. Nah berarti ini kan kalau ditulis gini ya, sepertiga dikali kan ini T pangkat min 2 per 3. Kalau min berarti ada sepernya kan, jangan pura-pura lupa, ini ada di kelas 10 polinomial, ada ini di matematika peminatan. Berarti T pangkat 2 per 3 dikurang 3. Berarti H aksen T sama dengan 1 kali 1 1 per 3 T akarin dia tuh 2 per 3 2 per 3 dikurang 3 gitu. Hasilnya boleh yang atas boleh yang bawah. Gampang kan? Easy boy. Bisa lah. Nah sekarang kita ke contoh yang D ya. Ada GX. GX nya itu sini ada 5 per 3. Tulis aja 5 per 3x kuadrat dikurang 2 per x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 per 9 lewat. Nah berarti ini kalau misalnya saya mau ubah ya jadi gini, ini masih GX. 5 per 3 dikali 1 per x kuadrat dikurang 2 per 1
dikali 1 per X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikali 1 per 9. Begini kan? Berarti GX sama dengan 5 per 3 dikali X pangkat negatif 2, sepernya hilang jadi pangkat negatif 2, dikurang 2 per 1, 2 dikali X pangkat negatif 4 ditambah 1/9 X pangkat 3. Oke, udah kan? Langsung diturunin aja. G aksen X sama dengan 5 per 3 dikali 2, 5 per 3 dikali min 2 berarti min 10 per 3. X min 2 dikurang 1, min 3 min 2 dikali min 4 plus 8. X min 4 dikurang 1, min 5 plus 1/9 plus 1/9 dikali 3 berarti 3/9 ya, sederhananya adalah 1/3. X 3 dikurang 1 jadi 2. Ini nggak perlu dijabarin, kalian udah kelas 11 ya. Ada yang bisa disederhanain? Nggak bisa kan? Atau kalian mau tulis jadinya gini boleh. Negatif 10 per 3 X pangkat 3 ditambah 8 per X pangkat 5. Boleh ditambah X kuadrat per 3. Boleh. Mau kayak ini aja juga boleh. Udah. Gampang kan? Ini udah formula 1, formula 2, formula 3 loh. Oke, untuk formula selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih banyak. Ini tugasnya nanti ada di that quiz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.